Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang pasar untuk memenuhi tugas kelompok ekonomi. Baik, perkenalkan berikut anggota-anggota dari kelompok 2. Kenalkan, nama saya Delia Ninggita Putri dari absen 1 kelas 10-9. Perkenalkan, saya Intan Ayu Aprilia Kristanti, absen 17 dari kelas 10-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keitaro Vicky Wardana dari 10-9, nomor absen 18. Hai guys, perkenalkan nama saya Regita Anastasia Fira Pramesti dari kelas 10-9, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Sandi Alfian dari kelas 10-9, nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Yolanda Kaisnain dari kelas X9 nomor absen 37. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan syarat pasar. Pasar itu diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk bertransaksi barang dan jasa. Dan pasar itu sendiri merupakan suatu proses bertemunya penjual dan pembeli untuk menentukan harga keseimbangan. Dan di pasar juga bisa untuk tawar-menawar dan mengajukan harga permintaan. Dan di pasar juga diperlukan syarat-syarat antara lain terdapat penjual dan pembeli, tersedia barang dan jasa yang akan diperjualbelikan, dan terjadinya transaksi yaitu membayar atau tawar-menawar. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peranan pasar. Di sini fungsi peranan pasar ada 3, yaitu fungsi distribusi, fungsi pembentukan harga, dan fungsi promosi. Fungsi distribusi yaitu pasar memungkinkan produsen berhubungan dengan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perantara dalam perdagangan. Kedua, fungsi pembentukan harga yaitu harga pasar akan terbentuk dengan adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Ketiga, fungsi promosi yaitu pasar dapat digunakan oleh produsen untuk memperkenalkan barang yang diproduksinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peranan pasar. Peranan pasar yaitu sebagai berikut. 1. Peranan pasar bagi produsen. Pasar dapat membantu memperlancar penjualan hasil produksi sebagai tempat untuk mempromosikan atau memperkenalkan barang dan jasa hasil produksi, serta produsen juga dapat memperoleh barang atau jasa yang akan digunakan untuk keperluan proses produksi. 2. Peranan pasar bagi konsumen, memudahkan memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Ketiga, peranan pasar bagi pembangunan, membantu menyediakan segala macam barang dan jasa yang bermanfaat bagi pembangunan. Pasar juga dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangunan melalui pajak dan retribusi. Ketiga, peranan pasar bagi sumber daya manusia. Pasar turut membantu mengurangi pengangguran, memanfaatkan sumber daya manusia, serta membuka lapangan kerja. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan macam-macam pasar. 1. Menurut jenisnya, pasar terdiri dari 2, yaitu pasar barang konsumsi dan pasar faktor produksi. 2. Menurut wujudnya, pasar dibedakan menjadi 2, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. 3. Menurut luas jangkauan distribusi, pasar terdiri dari pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Menurut waktu jual beli, pasar terdiri dari pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan.
menurut nama tempat dan atau daerah. Yang termasuk pasar ini antara lain Pasar Cikini, Kramat Jati, dan sebagainya. Yang terakhir, menurut barang yang dijual. Yang termasuk jenis pasar ini adalah pasar buah, pasar sayur, dan pasar ikan. Sekian. Selanjutnya, struktur pasar. A. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai oleh jumlah produsen dan serta konsumen yang sangat banyak dan hampir tidak terbatas. Ciri-ciri persaingan pasar sempurna antara lain terdapat banyak penjualan dan pembelian barang-barang yang diperdagangkan homogen atau serupa. Setiap perusahaan bebas keluar atau masuk membeli, mengetahui kondisi pasar dan lain sebagainya. Kelebihannya: 1. Tidak memerlukan adanya iklan. Kedua, tidak tampak kegiatan saling menyaingi antar penjual. Ketiga, adanya satu harga. Keempat, kepuasan konsumen maksimal karena bebas menentukan pilihannya. Nah, kalau kekurangannya: 1. Tidak ada pilihan bagi konsumen untuk memilih barang karena semua barang sama dan sejenis. 2. Mereka menerima gaji atau upah yang sangat rendah. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah bentuk pasar yang jumlah antara penjual dan pembeli tidak sebanding atau tidak seimbang. Ada kemungkinan pasar dikuasai oleh satu penjual atau beberapa penjual, sedangkan pembelinya hanya satu atau beberapa pembeli yang menguasai pasar. Bentuk-bentuk dari pasar persaingan tidak sempurna antara lain yang pertama yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya ada satu penjual menguasai perdagangan barang atau jasa, sehingga pembeli tidak dapat mendapatkan barang pengganti atau substitusi. Oleh karena itu, hanya ada satu penjual. Penjual dapat menentukan harga dan dapat memperoleh keuntungan yang tinggi. Ciri utama pasar monopoli yaitu tertutupnya pintu masuk ke pasar, sehingga pesaing tidak dapat masuk ke pasar dan bersaing dengan penguasa pasar. Kemudian, bentuk pasar yang kedua yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen atau sedikit perusahaan yang menjual produk-produk yang identik atau yang mirip satu sama lain dengan jumlah pembeli yang banyak. Oligopoli dibedakan menjadi dua, yaitu oligopoli murni atau pure oligopoli yang ditandai beberapa perusahaan menjual produk homogen, atau oligopoli dengan pembeda, yakni yang disebut dengan different oligopoli yang ditandai beberapa perusahaan menjual produk yang dapat dibedakan pada mutu, merek, model, dan sebagainya. Kemudian bentuk pasar yang ketiga yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu bentuk pasar yang terdapat banyak produsen menjual produk barang dan jasa, tetapi dengan macam variasi. Ciri-ciri pasar monopolistik antara lain terdapat banyak produsen atau penjual, jenis barang yang dipasarkan berbeda. Produsen mampu mempengaruhi harga, produsen lain mudah masuk ke dalam pasar, dan promosi penjualan yang sangat aktif. Kemudian bentuk pasar yang keempat yaitu pasar oligopsoni dan monopsoni. Pasar oligopsoni adalah kondisi pasar yang terdapat beberapa pembeli yang masing-masing pembeli memiliki peran cukup besar untuk mempengaruhi harga, atau bisa dikatakan pasar yang dikuasai oleh beberapa pembeli. Kemudian pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah keadaan yang satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Baik, selanjutnya ada peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Teknologi dewasa ini berkembang sangat pesat. Hal ini terbukti dengan adanya jaringan internet yang dapat diakses dimanapun kita berada. Ketergantungan pada internet sangat besar. Hal ini dimanfaatkan oleh wirausahawan dalam memasarkan produk-produknya.
kegiatan ekonomi pun berkembang. Banyak toko-toko online yang dipasarkan melalui internet. Tidak hanya itu, transaksi online yang melibatkan bank sehingga perputaran memengaruhi terhadap perekonomian dunia. Pasar input. Pasar input adalah pasar yang menyediakan berbagai faktor produksi. Ciri-ciri pasar input adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak berwujud fisik tetapi berwujud kegiatan. Yang kedua, permintaan dan penawaran faktor produksi dilakukan dalam jumlah besar. Yang ketiga, jenis penawaran dan permintaan faktor produksi sesuai dengan produk yang dihasilkan. Kemudian yang keempat, penawaran faktor produksi kadang merupakan monopoli, sementara permintaan faktor produksi bersifat kolektif. Lalu ada juga beberapa jenis pasar input. Yang pertama, pasar input sumber daya alam tanah. Faktor produksi tanah meliputi permukaan dan semua yang terkandung di dalamnya. Balas jasa yang diterima dari pengguna faktor produksi tanah adalah sewa. Tanah sebagai faktor produksi asli sangat penting bagi kegiatan produksi. Harga dan jumlah permintaan tanah berbeda-beda. Hal ini karena perbedaan sifat tanah yang meliputi kesuburan, letak, serta banyaknya tanah yang digunakan untuk produksi dan tempat tinggal. Lalu, yang kedua ada pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merupakan aktivitas dari pelaku yang tujuannya mempertemukan para pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja datang dari rumah tangga produksi, adapun penawaran tenaga kerja dari masyarakat. Selanjutnya ada pasar modal. Pasar modal adalah tempat jual beli dana dan investasi jangka panjang. Permintaan modal berasal dari pengusaha dan penawaran berasal dari pemilik modal. Lalu yang terakhir, jenis pasar kewirausahaan. Jenis pasar ini merupakan inisiatif untuk mengkoordinasi faktor produksi guna mencapai efisiensi yang maksimal. Orang yang melakukan koordinasi disebut wirausahawan. Baik. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.